Lagi Profesor KB dengan draft kali ini, menurut Profesor KB seperti apa? Ini kayaknya bakal lebih ke early aggression yang dimainkan sama teman-teman dari Onyx Esports. Mereka mau menangin rotasi dan tidak ingin Lancelotnya Celiboy ini mendapatkan farming yang optimal karena kita tahu Lancelot power spike-nya di early game itu lebih dominan daripada Ling. Oke, langsung kita masuki MPL kali ini di match yang kedua, The Land of Dawn. Masih dipandu Bude Mongstar, Ranger Mas Duo jomblo ditambah lagi yang tidak jomblo, Profesor KB Bude Mongstar. Yes, dan agresivitas dari Onyx Esports sudah terlihat dari awal pergerakan Keyboy yang sulit banget untuk dihentiin. Permainan galaknya bisa diantisipasi dengan bantuan Udil di area mid lane. Celiboy berusaha untuk mengamankan satu purple buff dan Celiboy harus menggunakan retrinya, membuat ia akan semakin sulit untuk mengkontes di Wanderer yang ada. Itu dia problemnya. Dipancing again and again. Dan mungkin apakah dari tim Onyx Esports masih terpaku dengan gameplay Celiboy yang mereka benar-benar harus menjaga pergerakan dari Purple Buff yang dimiliki dari seorang Celiboy. Dan bahkan lihat Devox di poking damage dengan cukup sakit sama hati dan bahkan cewek. Struggle in the bottom lane kali ini bakal bisa ditumbangi dan bahkan Keyboy langsung datang membantu memberikan sedikit distraction dan bahkan damage soul bloomnya dengan roamer tapi lumayan atit Profesor. Iya, apalagi dia di sini menggunakan Avarice ya, yang mana ini akan menambahkan power dia untuk nyicil walaupun perlahan-lahan 10 gold ya, tapi poking damage-nya itu yang harusnya diperhatikan sama teman-teman dari Altrigo Esports. Soul Bloom di awal game ini bisa apa ya, bisa bikin core-nya mundur lah minimal untuk dari Ninonya sendiri. Ya, Keyboy punya Soul Bloom, tapi Altrigo Esports mereka juga harus bisa ngerusuh balik karena Celiboy punya prime time juga untuk Lancelot. Masuki super late game juga agak sulit. Dan Iya, fall off ya pertama. iya. Oke, ada sedikit masalah, nggak apa-apa, kita akan membiarkan. Alterigo tadi. Udah jempol tadi, Udil. Ada jempolnya. Ini dari Alterigo dan ini dari Onyx Esports. Waduh, kayaknya yang paling depan ini udah siapin kata-kata nih kayaknya. Kayaknya. Kata apa nih? Dengan damage yang cukup besar, maksimum charge-nya sudah ada level 4 tapi di tempat yang salah. Cewek masih bisa selamat tapi tidak dengan turtle-nya. Alterigo berhasil ngedapetinnya, masuk area belakang. Dan dari area lini belakang, Tempest Oblit di pop up berfokus kepada Celiboy. Masih bisa selamat, Surface memilih untuk mundur. Belum ada korban jiwa tambahan. Oke, tapi lampaknya di sana kita lihat udah mulai mengepakkan sayap dari seorang Keyboy. Mencoba untuk mengganggu dan Keyboy memilih untuk mundur karena inilah waktunya seorang Celiboy memakan Keyboy. Kalau misalnya Keyboy mau, tapi lagi-lagi stiker Bang Barat bagus Bang. Kita lihat ya, dipakai oleh 3 pria ya Profesor ya. Ya kan? Bestie. Bestie. Dan tapi lihat Celiboy di arah top lane. Mencoba untuk mengganggu pergerakan dari Boots dan di arah bottom lane nampaknya cewek minta pertolongan sedikit atas dari seorang Keyboy. Cewek depan sana lihat knockout dan bahkan Walaset. Flicker berhasil diamankan dengan cukup baik dari seorang Nino. Miss dari seorang cewek dari bottom lane. Yap, untung banget disitu flicker dari Nino masih ada dan surprise pick dari cewek dia muncul. Knockout strike jab membuat Nino nyaris saja hilang. Dan ini membawa semua pemain dari keduanya berpusat ke area bottom lane ingin memenangkan laning gold lanernya. Oke, Sirvit Lens kali ini memilih untuk mencoba melakukan satu buah invasi. Tapi ingat, lihat di kakinya tidak ada yang berwarna ungu dan Keyboy bakal coba diganggu pergerakannya. Di arah belakang Keyboy tertangkap Seeking Eagle telah dikeluarkan sama hati dan time journey is coming. Celiboy dari Keyboy tidak berhasil mendapatkan point kill. Bahkan Sirvit Lens tidak memiliki satu buah purple buff. Devcoach mengganggu pergerakan tapi ternyata Devcoach akan menjadi pilihan yang kedua. Ditumbangkan begitu saja oleh seorang cewek dan bahkan flame shotnya miss. Yap, sedikit miring Bude Mongstar. Blind flame shot dari Samawati nggak bisa mendapatkan siapapun, tapi memang dari pertarungan tadi time journey-nya dikeluarkan semuanya di pop up dan Alterigo. Dominasi cut minion ya, karena mungkin dia bakal kepok damage juga sama boots-nya. Oke, tapi Devcoach sudah mulai mengeker ke arah belakang. Samawati akan menjadi pilihan dan langsung ada retribution Celiboy. The Miracle Boy berhasil mendapatkan satu buah turtle. Coba dipasang menuju ke arah belakang. Devcoach Tempest Oblit telah dikeluarkan bersama dengan Flicker. Selamat. Dan bahkan selamat Celiboy. Oh my god. Celiboy mencoba untuk menuju ke arah seorang bus ke arah belakang. Keyboy akan menjadi pilihan selanjutnya. Tapi nampaknya Celiboy dengan sabar. Berbeda dengan Celiboy yang sebelumnya. Di sini trigger disiplinnya benar-benar aktif Profesor. Ini perlahan-lahan makin dewasa. Jadi Celimen bentar lagi. Celimen. Asli. Ini dia benar-benar
Bahkan cewek di sana benar-benar struggle. Mencoba untuk bertahan. Memberikan satu buah jamnya. Walasit dan bahkan cewek. Bakal coba ditumbangin. Dan masih selamat dari bottom lane. Spray down yang diberikan dari seorang Nino nggak berhasil beri mongsa. Yes, dan Nino dengan baiknya dia sampai set up dan di area tengah Seliboy mendapatkan poin kill yang lain. Berusaha untuk membalas, Kiboy mau kabur ke arah mana? Mencoba untuk kabur dan Onyx Esports masih bisa selamat di area mid lane-nya. Tapi tidak dengan Samohat yang hilang. Permainan Seliboy agresif ini adalah prime time untuk Seliboy. Masuki ke area mid game, dia akan sangat bersinar. Sementara dari area purple buff milik tim Onyx Esports sudah diinvasi. Masuk ke area depan, Mantis dikeluarkan tadi rotation diversion di pop up. Devco di area depan seorang diri gak bisa untuk melawan setup apapun dan dia pun tumbang, hilang. Tapi purple-nya dicolong Seliboy ya? Tipis tuh. Enggak berhasil diamankan oleh seorang Sirvit Lens sebagai bongsar. Almost is never enough, tapi buat kalian jangan lupa untuk beli Garuda Splash karena dapatkan 50% diskon MPL Season 9 tiket. Jadi ya bisa lebih cuan lah ya nonton bareng pacar. Beli 2 Garuda Splash, gratis diskon 1 tiket kan? Ih enak kali ya. Nggak gitu dong cara kerjanya. Oh nggak gitu. Berlaku untuk Enak 1 kali tiket gitu. ya. Oh, iya, Makasih oke. banyak loh Ranger. Oke, tapi ternyata Seliboy dan Miracle Boy gak ada pancer ke arah belakang. Coba dilindungi begitu saja dan dihindar dengan pancer. Masih bisa selamat. Maximum charge telah dikeluarkan. Sama tidak bakal Sirvit Lens yang mundur. Kali ini yang teriak bukan playernya tapi para super fansnya. Wow, dan membawa game ini semakin panas karena di menit yang ke-6 poin kill memang 4 dan 4. Tapi lihat network dari Alter Ego lebih unggul daripada Onyx Esports. Pergerakan mereka sangat cepat, farming patternnya tak terganggu dan dengan satu turret yang terbuka di area bawah tentu membuat Alter Ego semakin kaya untuk menambahkan pundi-pundi goldnya ditambah dengan item-item yang mungkin udah akan siap, Be. Iya, apalagi 2 turtle tadi sih yang sebenarnya cukup mahal, apalagi bagi teman-teman dari Onyx Esports yang lebih membutuhkan early aggression dan lihat Seliboy-nya dikejar terus Sirvit Lens-nya. Oh, Sirvit Lens kali ini benar-benar harus Nino. bertahan. Tapi lihat Tempest of Blade-nya ditahan untuk mendapatkan 1 buah poin. Tapi Samohatnya masih selamat. Masih coba untuk dikontes dan Retribution on point kan. No, Sirvit Lens masih bertahan. Seliboy dan Miracle Ball berhasil tumpahin knockout strike yang membuat para pemain dari tim Alter Ego kali ini agak sedikit tertahan nampaknya. Ya, miskalkulasi dan Sirvit Lens masih berhasil untuk mendapatkan purple buff-nya. Lagi dan lagi usaha invasi dari Alter Ego Esports terhadap purple milik Onyx Esports digagalkan. Posisi Onyx Esports mendefense purple-nya terus-menerus gak bisa untuk ditembus oleh Alter Ego. Wow, tercancel again Devco di depan sana. Ada flame shot dari Samohat yang membuat Devco lagi gagal untuk memberikan sebuah tepukan manis dari Tyro Rage para pemain dari tim Onyx Esports. Rotation diversion dikeluarkan tapi Kiboy menunjukkan hal ini belakang dari circle cewek sudah tumbang di tangan Seliboy tapi dari belakang masih muncul nggak mendapatkan siapapun. Sirvit Lens mengejar ke area Devco-nya. Satu Tempest yang boleh dikeluarkan Samohat dalam bahaya. Time Jury sudah di pop up dan dia pun tumbang. 2 untuk 1. Tapi belum berhenti di situ. Alter Ego masih mau lebih, masih mau ngedapetin turret di area tengah. Terbuka sudah turret. Dan Onyx Esports hanya bisa memandang dari kejauhan selagi Sirvit Lens melawan split push di area bottom lane. Objektif game ini didapatkan oleh tim Alter Ego. Mereka mendapatkan mid lane, dapatkan para pembuff yang akan coba diinvasi atau tidak. Ternyata mereka memiliki harapan pembuff dan Seliboy dan Miracle Boy is coming. This is it. Akankah Seliboy berani untuk melakukan kontes dengan 1 versus 4 atau 1 versus 5? Ini nampaknya bukan hal yang baik, tapi ini Chelly Man dan Miracle Man masih berhasil mendapatkan 1 buah retribution dengan cukup baik. Sirvit Lens, benar kata Profesor KB Blue Demon Star, mau 1 lawan 4 sudah tak peduli. Ini bukan Seliboy, ini dia Chelly Man. Wow, dan berkali-kali pula Sirvit Lens berhasil untuk mengamankan purple-nya. Penjagaan ketat dari Onyx Esports pun terus terjadi kayak mereka udah tahu ketika mengambil link otomatis harus komit untuk melindungi purple-nya. Onyx Esports mendefense dengan sangat baik tapi sekarang posisi defense saja kayak nggak cukup karena Alter Ego bermain sangat galak. Mereka mulai nge-set up walaupun ada dev coach yang ngebuka. Gagal pun di situ masih ada Udil. Rotation diversionnya itu ngebuat banyak banget yang ke-trigger dan harus ngeluarin flicker ataupun kabur. Bahkan time journey. Time journey juga. Iya, berkali-kali kita ngeliat Samonya juga benar-benar harus dipaksain untuk mengeluarkan 1 time journey. Dan bahkan Pai-nya sendiri ini selalu memaksa agar Sirvit Lens tidak bisa melakukan yang namanya split push. Kenapa? Karena ya Sirvit Lens lagi under level banget. Dan mau gak mau, satu hal yang bisa dia lakukan adalah melakukan split push. Tapi selalu ada Kak Ramfli di sana yang selalu melakukan cutting rotation agar minionnya tidak berjalan ke arah bottom lane.
Oke, tapi nampaknya lihat di arah bottom lane. Dari seorang cewek udah memberikan sedikit informasi. Sirvit Lens harus mundur. Ditarik ke arah belakang. Bukan hanya dengan adanya rotasi dilakukan Alter Ego, tapi juga ada purple buff. Tapi kali ini Sally Boy dan Sally Min tidak seorang diri. Lihat, dia bawa abangnya. Dia bawa saudara-saudaranya untuk melakukan kontes di arah purple buff yang dimiliki oleh Sirvit Lens. Karena dengan satu kali tacapan ke arah belakang, Sally Boy dari ke Boy. Berhasil ditumbangin ke atas sampai tadi dikeluarkan. Retribution on point, tapi Sally Boy seorang diri. Sirvit Lens mencoba untuk bertahan. Dan bahkan Wallace berhasil mendapatkan cewek dan juga Keyboy. Lihat, di sini Tyrant Redmond cancel strike yang dimiliki oleh tim Onyx Esports pada besar. Balas Media. Wow, Maniac didapatkan. Begitu baik usaha gating, usaha bait yang dilakukan oleh Alter Ego Esports. Maju ke area depan dan Devcos nyaris saja tumbang dengan satu flame shot yang dilemparkan oleh Samo HT. Devcos masih bisa bertahan, 5 member dari Alter Ego Esports terbebas dari kematian. Sedangkan Onyx Esports mereka terpancing dengan Sally Boy yang maju out of position, tapi ini adalah Lancelot. Dia bisa ngedodge banyak hal dan Alter Ego setelah mendapatkan banyak sekali pick up. Lord pun di tangan mereka. Gak cuma itu, Nino, ingat item pertamanya sebelum dia Ice Queen One, dia udah punya yang namanya Berserker Fury. Dan kita melihat dari instant replay Basal Galaxy A-Series di sini, oke, nggak dapat dari Retribution-nya. Tapi poin utamanya adalah poin bagaimana dari Sirvit Lens yang udah nggak punya Tempest of Blade. Jadi dia nggak bakal bisa untuk timpa jangka panjang, Tyrant Rage-nya connect, Tyrant Revenge-nya nge-cancel pergerakan dari seorang Boots dan juga pergerakan dari Sirvit Lens-nya sendiri. Makanya dia nggak bakal bisa bebas untuk jumping ke depan sana. Dash bakal cancel sama Bouncing Ball. Dan dari itemnya, ini Nino benar-benar sangat amat respect. Makanya dia bikin Kara Dreadnought Armor di sini. Holy Crystal sudah di tangannya dan bakal makin lebih mengerikan lagi kalau ada surprise dari satu rotation-nya nanti. Oke, nampaknya kali ini lihat di arah bottom lane. Para pemain dari tim Onyx Esports mencoba melakukan spray down. Sirvit Lens gak punya purple buff. Jaikat dipasang begitu saja. Tidak satu suara untuk kali ini. Dan Red masih coba untuk diselamatkan Keyboy ke arah belakang. Tapi lihat maksimum charge-nya. Dengan kali 3 langsung mengeker ke arah jantung pertahanan tim Onyx Esports pada Bowstar. Ya, ada Guiding Wind yang bisa untuk menyelamatkan dirinya. Tapi terus menerus energi transformation dikeluarkan. Satu turret inhibitor hilang di area bawah. Dan Alter Ego mereka menghundus ke area base milik Onyx Esports. Samo HT tak bisa diselamatkan lagi. Dan Alter Ego mereka ngepres Onyx sampai harus berada di posisi bertahan sekuat tenaga. Oh, bakal lihat dari seorang Boots bahkan dia harus memiliki satu buah item defense untuk menahan semua damage yang diberikan dari seorang Nino. Masih mencari dikeluarkan again. Menuju ke arah base turret. Cewek dikasih depan. Noko strike dikeluarkan. Lihat base turret di arah top lane akan menjadi pilihan juga. Kalau ini menjadi akan menjadi bencana. Lihat Sally Boy. Ting-ting bukan permain. Ting-ting bukan bisnis. Dan bakal berapa cewek. Berhasil menghindari tempat sampai ke arah belakang. Sally Boy tershutdown. Sirvit Lens berhasil mendapatkan 2 dan Sirvit Lens juga akan tershutdown. 2 versus 2. 2 hilang tapi mereka nampaknya masih bisa mempertahankan base mereka karena masih ada Keyboy, masih ada Push. Mencoba menuju ke arah seorang ayah Udil Devcos di depan sana, memberikan sedikit distraction untuk defensif. Untuk memberikan tanda ini saatnya untuk mundur. Nggak mau memaksakan kehendak, damage dealer mereka tak ada. Tapi dari Alter Ego masih bisa selamat kabur, hanya kehilangan Sally Boy dan juga Nino. Tapi itu 2 damage dealer mereka. Perbedaannya kalau dalam fight adalah Onyx Esports. Mereka ngebuka, mereka harus komit semuanya. Sedangkan Alter Ego masih enak banget buat tarik ulur. Panya tinggal pakai Ainikes maju ke area depan. Dan ada Nino, constant damage yang dimiliki oleh Nino. Itu ngebuat Alter Ego bisa fight panjang banget waktunya. Tapi kali ini udah punya Malefic Roar. Pai udah harus respect nampaknya oleh Sirvit Touring Lens. Di arah top lane pun Sirvit Lens harus melakukan rotasi. Lihat, Alter Ego mereka memimpin dengan lead yang cukup jauh. Lihat. Apa itu? Teriakan dari anak-anak Alter Ego Esports lebih tepatnya kayaknya. Seperti biasa. Di depan Seperti kayaknya. biasa. Nanti kita bakal dengerin sih di mix checknya pas lagi di highlight. Jadi kalau yang penasaran, pantengin terus. Feelingku dari belakang sih, soalnya itu kayak bener-bener apa ya, bener-bener kayak mancing gitu loh. Feelingku like Asult ya. Tapi lihat Sally Boy dan Michael Boy berada di arah Bapak Lord terhormat. Mencoba untuk mengeker Devcos ke arah belakang. Beta Execution, Sally Boy dan Michael Boy masih bisa mundur ke arah belakang.
Time Journey telah dikeluarkan, informasi telah didapatkan. Tandanya kali ini bakal ada team fight. Ares ternyata gak berhasil. Nino dan El Nino menjadi pilihan. Nino ditumbangkan. Selly Boy mencoba untuk membantu. Sirvil Sen juga pun tumbang. Kimi menjadi orang kedua. Selly Boy dan Mereka Boy bersinar ke arah belakang. Looking for triple kill. Berhasil mendapatkan triple kill. Apakah kali ini mendapatkan Mania? Tapi nampaknya gak ada triple kill. Cewek looking for wipe out. Ini bencana. Dan Alter Ego Esports mereka gak butuh Lord. Mereka akan mengakhiri game ini sekarang juga. 5 pemain Onyx Esports tumbang. Ini artinya Alter Ego berhasil memenangkan game yang pertama. Selly Boy dan Miracle Man. Kali ini bukan menjadi Selly Man dan Miracle Man. Good game, good